perawatan luka ya. Baik, Pak Abdullah setuju dengan tindakan yang akan Nurse Fitri lakukan. Baik, Nurse Fitri izin untuk menyiapkan alat-alatnya. Kemudian Ibu sudah siapkan alat-alatnya. Ada yang tertinggal, handscoon on sterilnya. Sebentar ya Pak Abdullah, Nurse Fitri ambil dulu. Tampak profesional enggak? Enggak ya, kita seorang sarjana perawatan gitu ya. Itu yang membedakan. Jadi jalankan step by step di praorientasinya ya. Siapin dulu alat-alatnya. Makanya nanti pas sudah dapat kertas ujiannya langsung cek alat-alatnya sebelum dibawa ke pasien. Pastikan lagi, nggak ada yang bolak-balik gitu. Kadang ada gitu, Bupit, alatnya ada yang ketinggalan, Bupit, ya silakan ambil gitu ya. Nanti kalau sampai 3 kali ulangi dulu, balikin dulu semua alatnya gitu ya. Ya harapan Ibu seperti itu supaya tidak ada remedi ya seperti itu. Jadi itu sikap profesional kita sebagai seorang perawat harus ditunjukkan ya. Di praorientasi benar jalankan, sebaiknya siapkan alat-alat sesuai yang ada di mobil masing-masing ya. Kemudian setelah praorientasi apa yang kita kerjakan? Fase orientasi. Apa di orientasi yang kita sampaikan ke pasien? Oke, sebelum ke tujuan apa dulu? Oke, lanjut apa lagi? Identifikasi pasien, jangan lupa ya. Berapa identifikasi? 2, 3 identitas? Boleh ya, nama, rekam medis, tanggal lahir ya. Biasanya di gelang di sini ada ya. Silakan disebutkan. Kemudian apa lagi? Ayo, kontrak waktu. Oke, sampaikan. Kalau memang 5 menit. Kemarin ada tuh, Bapak saya akan melakukan tetesan mata 5 menit ya Pak. Ibu hitung 15 menit. Itu bagian dari ketidaktaatan perawat dalam kontrak waktu kepada pasien, sehingga nanti pasiennya nggak percaya gitu. Jadi kalian estimasi kalau memang 10 menit sampaikan 10 menit. Jadi jangan sampai 10 sampai 15 menit. Waktu dealnya berapa gitu ya. 15 menit silakan sampaikan. Pada dasarnya pada pelaksanaannya kurang dari 15 menit ya nggak apa-apa gitu ya, seperti itu ya gitu. Kemudian kontrak waktu sudah, jangan lupa menjelaskan tujuannya untuk apa, supaya apa teman-teman. Mungkin buat teman-teman ini semua alat-alat udah biasa karena sering melakukan berulang kali ke pasien satu lainnya ya. Tapi tidak sama dengan pasien Pak Dulo ya. Pak Dulo ternyata baru mengalami, mohon maaf, kecelakaan sehingga ada luka vulnus laseratum ya, jadi luka robek yang luas gitu, ada lecet-lecet juga sehingga harus dilakukan perawatan luka. Pak Abdullah pasti sudah cemas dengan kondisi kakinya, ditambah lagi Pak Abdullah cemas melihat alat-alatnya ya. Apalagi ini yang kita ketahui sebagai apa fungsinya? Tempat sampah. Menurut Pak Abdullah apa? Kalau ya pas orang awam, ngeri ini apaan gitu kan ya, apaan gitu, dia nggak tahu padahal cuma buat tempat sampah. Nah itulah ya, perlunya kita menjelaskan ya, Bapak nanti kita akan melakukan perawatan luka. Bapak nggak usah khawatir, nanti akan ada alat-alat yang mana untuk digunakan dalam pembersihan luka Bapak. Seperti yang disampaikan ya gitu ya. Kemudian jangan lupa setelah kontrak waktu, jangan lupa tanya persiapan nanti dulu belum. Yang suka dilewati oleh mahasiswa apa? Cuci tangan. Privasi nanti dulu ya, privasi udah itu ya, cuci tangan udah. Apalagi? Keluhan atau respon. Ini terkadang mahasiswa nih sudah cakep banget ngerjainnya, runtut, teratur, tapi responnya nggak dilakukan. Kenapa sih respon harus dilakukan? Karena bagaimana kita mau mengerjakan intervensi kalau kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh pasiennya gitu ya. Jangan sampai nggak ada keluhan sakit mata Bu, kita mau melakukan irigasi, nggak ada kaki yang mengalami luka, kita mau melakukan perawatan luka. Jadi tanya responnya Bapak, apa yang dialami sekarang, yang dirasakan apa, keluhannya, tanya ini kakinya sakit kok masih rembes aja ya. Baik Bapak, sesuai dengan keluhan yang Bapak sampaikan, ternyata memang rembes nih Pak, jadi Nurse Fitri mau melakukan perawatan luka supaya tidak terjadi infeksi. Seperti itu ya, responnya ditanya. Kemudian sudah semua respon, cuci tangan ya. Kalau di bagian tetes mata dan telinga itu kita kan menggunakan obat, jangan lupa cek benar obatnya dimainkan. Kadang itu suka lupa ya, asal tetes-tetes aja. Ini ada namanya Pak Abdullah, itu samping ada Pak Abdullah, short like ya, jadi kedengerannya sama gitu kan ya. Jadi itu tadi kita harus pastikan dulu benarnya ya, walaupun cuma hanya tetes mata tetap kita identifikasi ya berdasarkan gelangnya, sebutkan namanya gitu ya. Kemudian sudah selesai nih di orientasi, kita masuk ke fase
kerja ya. Fase kerja nanti berbeda-beda setiap tindakan. Kita akan memulai melalui praktik ya. Setelah fase kerja apa terakhir? Oke, terminasi. Apa di terminasi yang kita lakukan? Evaluasi. Sebelum ke evaluasi, apa yang kita lakukan? Responnya pasien lagi. Ini 2 poin di awal dan di akhir harus dikerjakan. Supaya apa? Bagaimana kita mengetahui keluhan pasien yang dirasakan tadi dengan intervensi yang kita berikan mencapai suatu keberhasilan ya. Jadi tanyakan responnya, ini yang membuat itu ada poin penilaian teman-teman mahasiswa ya. Jadi yakin ketika kalian sudah menjalankan responnya itu ya sudah, itu pasti nilainya bagus ya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya melaksanakan responnya satu aja gimana ya, udah nilainya nanti dipotong setengah karena yang sebelahnya nggak dikerjain gitu ya. Jadi harapan ibu itu sebagai seorang perawat sebenarnya yang paling penting itu adalah responnya ya. Bagaimana kita mau mengetahui indikator keberhasilan dari sebuah intervensi keperawatan. Jadi ini ibu tekankan dari sekarang, respon di awal dan di terminasi mohon dikerjakan ya. Oke, kemudian jangan lupa pertama rapikan pasien dulu atau alat? Pasien dulu ya, benar sekali ya. Jadi rapikan pasiennya, kecuali nanti mungkin kalau settingannya perawatan luka ya, kita rapikan alatnya dulu karena kan kita masih menggunakan sarung tangan habis interaksi dengan luka pasien. Jadi sehingga kita lepas dulu alat-alatnya, kita rapikan baru kita ke pasiennya ya, seperti itu ya. Oke, setelah itu jangan lupa dokumentasi. Yang didokumentasikan adalah nih keluar ujian identitas ya. Identitas pasien ya, terdiri dari nama, tanggal lahir, nomor RM ya. Kalian menyebutin bednya, kamarnya boleh silakan ya, DPJP-nya juga boleh silakan ya. Cukup identitas aja, RM, tanggal lahir ya. Kemudian bunyikan tindakannya. Melakukan tindakan keperawatan yaitu perawatan luka basah dengan menggunakan NaCl sama dengan irigasi. Melakukan tindakan perawatan memberikan irigasi mata dengan tetes mata sendositrol. Berapa tetes? 2 tetes pada mata kanan. Bunyikan begitu. Kemudian kalau diirigasi memberikan tetes telinga dengan menggunakan obat chloramphenicol 2 tetes pada telinga kanan atau kiri ya, seperti itu. Kemudian baru langsung masuk swab ya teman-temannya gitu ya. Itu bagaimana ibu mau tahu mahasiswa ini sudah seberapa jauh pemahaman terhadap teori dengan konsep praktiknya, karena nanti 2 semester lagi kalau nggak salah kalian akan ke rumah sakit. Pertama stase jiwa, kemudian KMB klinik ya 1 bulan ya, seperti itu ya di semester 7 ya gitu ya. Oke. Nanti mudah-mudahan ketemu sama ibu di KMB klinik ya. Jadi kelihatan tuh kalau dari sekarang kalian sudah mulai berlatih, nanti pas praktiknya sudah bagus, sudah mahir ya gitu ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke prasat?